ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi amalan yang diberi pahala bila mengerjakan tapi tidak dapat siksa bila ditinggalkan, itu makna daripada sunnah. Ya, makna daripada sunnah. Sunnah bila mana? Ya, kita dapati dalam istilah kalimat yang lainnya bisa bermakna sunnah adalah ajaran. Jadi min sunnati Rasul bukan termasuk sunnah Nabi dalam pengertian dikerjain dapat pahala, ditinggalin nggak dapat dosa, tapi min sunnati Rasul maknanya termasuk daripada ajaran sunnahnya Nabi, demikian. Ada 17. Yang pertama yakni ghuslul Jum'ah. Kita bedain bahasa Arab, beda harokat, udah beda asal arti itu. Ghuslun mandi maknanya, ghuslun menggosok. Ya, makanya penguasaan mufradat, kosakata, vocabulary ini penting ya. Nah, untuk ada ini baris ya. Ghuslul Jum'ah yakni mandi Jumat, mandi di hari Jumat. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan selain daripada keduanya yang menjadi dasar hukum kesunahan mandi di hari Jumat ini, yakni Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, ia berkata bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadakum ila al-jum'ah falyatasil." Apabila salah seorang dari kalian datang ke Jumat, maksudnya menghadiri sholat Jumat, falyatasil, maka hendaknya ia mandi. Wali Muslim dan dalam riwayat Imam Muslim, arada ahadukum an ya'tiya, ya, dengan makan apabila salah seorang dari kalian berkeinginan untuk mendatangi sholat Jumat. Hadirin, mazhab Hanafi kalau mandi Jumat wajib. Kita mazhab Syafi'i sunnah. Kok bisa beda-beda? Nah, ini ya. Mazhab Hanafi itu yakni keumuman lafaz ya, itu bisa menjadi hal yang wajib juga. Tapi dalam masalah ini memang bukan hal yang signifikan ya, sama-sama benar tentunya ya. Cuma cara perbedaan para imam mujtahid dalam memahami. Al-Imam Syafi'i ini melihat dari ilat hadis. Nanti masalah zakat fitrah kebalikan itu. Zakat fitrah justru kebalikannya. Ceritanya Nabi waktu yang di awal Islam sholat Jumat, Masjid Nabawi nggak kayak sekarang. Dulu atapnya pelepah kurma, ya, tiang-tiangnya ya batang kurma, yakni tembok-temboknya belum dipelur begitu aja. Bawahnya pasir, anyaman kurma, ya, dan kurma yang batang kurma yang kasar, ya, kebanyakan ya pasirnya. Jadi katanya sempitnya deh. Terus kita bayangin tengah hari bolong, desak-desakan, panas, sempit. Sahabat ada yang datang ke masjid, belum mandi, belum apa, sekedar wudhu ke masjid. Akhirnya pas Nabi lagi khutbah, bau nggak enak kecium sama Nabi. Nah, namanya orang dempet-dempetan ya rame begitu. Baunya sedep deh. Nah, orang banyak begitu kan berkumpul. Nah, maka keluar ini hadis.
idza jaa ahdakum ilal jum'ah falyagtasil. Apabila salah seorang dari kalian yakni datang menghadiri sholat Jumat, maka ia mandi. Dilihat dari ilat hadisnya, asbabul wurud tadi itu mandi Jumat kagak jadi wajib. Meskipun kalau secara bahasa falyagtasil, lamnya lam amr nih. Nah, kalau kita belajar tahu ada falyagtasil, ada lam di sini nih. Ya kan fi'il mudhari nih. Yagtasala yagtasilu, ya. Falyagtasil, hendaknya ia mandi. Enggak jadi al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah adalah wajib. Nah, inilah repotnya kita orang umum. Kenapa? Saat perintah Nabi itu tersebut, kita nggak bisa bedain apa perintah jatuhnya wajib, apa jatuhnya sunnah, apa menjadi satu pilihan takhir. Demikian, ya. Nah, jadi hadirin sekalian, karena Imam Syafi'i melihat dari ilat hadis karena bau, ada orang yang datang keringetan, lagi belum mandi, habis kerja, habis berkebun, dia main datang aja. Nah, wajib bagi yang bau, gitu, ya. Tapi sunnah bagi yang nggak kenapa-napa. Yang paling bagus mandi lah, walaupun kita nggak bau, tetap mandi. Kapan mulai jatuh kesunahan? Pas subuh. Pas udah nanti subuh tuh, ya, yakni masuk deh kesunahannya. Jadi kalau kita niat mandi Jumat, niatnya jam 6 nih, jam 6 mandi, niatkan Jumat, kenapa? Ntar kita kerja nih, kerja mana bisa kita mandi kan? Jam 6 kita mandi, niat mandi Jumat, dapat pahalanya. Tuh, sebab itu kan subuh. Kalau sholat id, lain, sholat id tengah malam, jam 1 malam kita mandi, niatin mandi buat sholat sunat id hari raya, dapat mandi id jam 1, jam 2, jam 3. Yang paling bagus mendekati, misalnya jam Jumat sekarang jam 12 misalnya, berarti jam 10, ya. Id misalnya jam 7, berarti jam 6, atau jam dia pengen subuh, jangan tengah malam, gitu. Yang paling bagusnya seperti itu. Nah, dalam mazhab Hanafi, ya, memandang falyagtasil jadi wajib, sebab kan amr. Amr diperintah. Ini kan dia mandi, ya, hendaknya dia mandi, nyuruh mandi. Nabi nyuruh mandi, ini jatuh wajib apa sunnah nih? Kita nggak mampu tuh, ulama tuh. Maka nanti ada permasalahan nih, ayatnya ini hadisnya apa khas nih? Ini nasih apa mansukh ya? Ini mubayyan apa mufassal ya? Kan kita nggak tahu yang begitu. Jadi wajib kita bermadhab, nggak pakai madhab, habis gitu. Ini hadirin. Jadi kalau udah nggak pakai madhab, ya udah deh, udah sembarangan aja orang nih bersyariat, semau dia deh, semau dia. Kita jangan ikut-ikutan deh. Alhamdulillah. Kemudian wal aidain, ya, mandi 2 hari raya. Ya, mandi 2 hari raya, di mana yakni hadisnya diantaranya dalam kitab Muwatta Imam Malik, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasil yaum al-fitr qabla an yaghduwa ila al-musalla wa qisa bi yaum al-fitr yaum al-adha. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau senantiasa mandi pada hari raya dan menghadiri sholat id, mandi, ya, sebelum berangkat menuju, ya, tempat dilakukannya sholat id, ya, dan dikias kepada hari raya Idul Fitri. Itu kalau adha berarti Idul Adha pun termasuk, ya. Kalau Idul Fitri itu yakni Abdullah bin Umar ini mengerjakan. Jadi di sini sekali lagi, sahabat tidaklah melakukan sesuatu kecuali apa yang dilihat dari Nabi, begitu. Jadi sahabat nggak ada yang ngarang-ngarang. Nah, maka kulluhun qudul dalam ilmu mustalahul hadis, kalau itu generasi sahabat, mafi muskilah. Udah nggak ada lagi pertanyaan. Atau ini sahabat siapa? Enggak. Sebab sahabat ini kena nur nubuwah.
Ya, cahaya kenabian. Mereka lihat langsung Nabi, langsung memandang Nabi, bertemu Nabi, duduk bersama Nabi dengan keimanannya, dengan keimanannya. Ini ya. Nah, definisi sahabat memang yakni unik. Jadi siapa yang bertemu Nabi, ya, bertemu Nabi meskipun sebentar dia beriman dan wafat dalam keimanan pula, itu sahabat namanya. Maka ada orang yang hidup di zaman Nabi tapi bukan sahabat, tapi orang mukmin. Alasannya nggak ketemu Nabi. Siapa? Di antaranya yakni Raja Negus Najasyi, Raja Ethiopia, Habasya. Dia kan mukmin tuh. Dia mukmin, tapi dia belum pernah ketemu Nabi. Tapi dia nggak pernah ketemu Nabi, tersebab maka dia tidak bisa disebut sahabat. Ya, hari wafatnya Nabi perintahin sahabat di Madinah untuk sholat gaib kepada beliau. Itu termasuk mukjizat Nabi. Meninggal di Ethiopia itu hari juga Nabi tahu. Itu hari juga Nabi sholat gaib. Ethiopia ke Madinah jauh. Ethiopia di Afrika, Madinah di Timur Tengah jauh, masya Allah. Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tapi hidup di zaman Nabi. Sebab Uwais itu di Yaman. Uwais ini antik, masya Allah. Maksud antik ini, masya Allah, ya orangnya wali. Uwais ini katakan, ya. Jadi ini Uwais Al-Qarni, dia bukan sahabat, tapi dia mendapatkan kemuliaan sebagaimana yakni Nabi pernah bertutur tentang Uwais, yakni berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nanti kalau ada kafilah datang dari Bani Qarn itu, jadi Uwais Al-Qarni, ya, Qarni tersebab dia dari kabilah Qarn, maka disebut Al-Qarni, ya. Dan ada tanda di kakinya, ya, itu minta doa amin, insyaallah. Maka ketika datang kabilah dari Qarn, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nanya tentang perihal Uwais. Si Uwais sih bukan apa-apanya kalau gitu. Jadi orang nggak ada yang tahu kalau dia orang soleh banget. Nih Uwais Al-Qarni. Di antara karamahnya Uwais, dia kalau pengen tahu yakni Sayyidina Bilal bin Rabah azan, dia naik aja ke Uyungan. Uwais Al-Qarni. Hadramut, dia tinggalnya di Hadramut, Yaman. Di Yaman kan di ujung, di selatan itu, ya, di selatan, yakni Timur Tengah. Nabi kan di Madinah nih, dia di selatan, di pojok, ya. Nah, Uwais pengen tahu Bilal udah azan belum di Madinah, dia naik aja ke Uyungan. Uyungan tahu ya? Uyungan. Dia turun lagi, Pak, Bilal udah azan, begitu. Ya aman namanya. Hadirin yang begini bukan hal yang aneh, kadang ada yang begini. Ya. Banyak kisah-kisah dari Jami' Karamatil Aulia. Bahkan karomahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam satu riwayat beliau memerintahkannya. Jadi kalau dari Nabi namanya mukjizat. Kalau dari yang wali, ya, wali ya dari generasi sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kalau dari seorang wali namanya karomah, Dari orang biasa macam kita nih, kalau ada hal yang memang menakjubkan itu nggak bisa dilakukan orang banyak, kita bisa. Tapi kita wala nabi wala wali. Nah namanya ma'unah. Kalau kita namanya ma'unah. Kalau dari orang jahat, bayang kagak, nyembahnya jin segala macam, tapi bisa yang aneh-aneh, namanya istidraj atau ihanah, namanya istidraj, ya. Jadi dilihat dulu. Jadi jangan mentang-mentang ada orang bisa hal yang luar biasa terus kita bilang wali, belum tentu. Jangan kita tipu itu, ya. Maka yakni Al-Imam Al-Ghazali, ya, Muhammad bin Muhammad Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Lau ra'aita an-nasa yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' wa huwa yata'atta 'amran yukhalifu syar'a fa'lam annahu syaitan."
Jika kau melihat ada seseorang bisa terbang, bisa jalan di air, tapi dia melakukan sesuatu yang menyalahi syariat, ketahuilah itu orang setan. Imam Ghazali, setan mungkin nggak bayar apa hebat. Jadi kasyaf ada dua, ada kasyaf rahmani, ada kasyaf syaitani. Kasyaf rahmani yakni mukasyafah itu tersebab kesolehan, keimanan luar biasa, ketakwaan, maka Allah memberikan ya dengan penuh keredaan terhadap hambanya tersebut. Kalau kasyaf syaitani ya kagak sembahyang, nyembahnya jin, ya ke Kawi, Gunung Kawi itu, Gunung Kawi ya yakni ya segala macam ya ya yakni musyrik, durhaka, rata-rata memang kalau udah ilmu hitam yang aneh-aneh aja deh persyaratannya. Alhamdulillah sampai dini hari masih ada orang nih. Alhamdulillah kalau daerah Tanah gak gede deh. Ini sampai karet nih daerah-daerah kita ilmu-ilmu begitu insya Allah gak ada ya. Dari dulu saya belum pernah dengar. Cuma kalau kita ke daerah pinggir deh, udah masuk keluar dari Jakarta nih, itu kedengarannya luar biasa tuh daerah di situ. Alhamdulillah kalau kita orang-orang sini, alhamdulillah nggak ada yang main-main gituan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Kita dari dulu orang tua kita deh, hizib, ratib hadat deh, ratib hadat bacanya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ratib hadat kita, zikirannya Nabi kita. Subhanallah. Alhamdulillah kita bersyukur ya kita di sini ya. Yang hadirin sekalian. Jadi demikian ya. Jadi apa kesana-sana jauh benar. Gitu ya. Wal istisqa, salat minta hujan. Istisqa nanti ada pembahasan lebih dalam ini masalah nanti sunnah gitu. Nanti pengen melakukan salat istisqa. Wal khusuf, nanti gerhana matahari, gerhana bulan ya. Kalau kita mandi salat gerhana, pengen salat gerhana ada sunnah nanti ya. Wal ghusl min ghuslil mayyit, mandi habis mandiin mayit. Jadi yang memandiin mayit itu sunnahnya mandi. Kalau habis ngantar mayit sunnahnya wudu. Wah, demikian ya. Sunnahnya wudu. Nabi yakni beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala mayyitan man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang mandiin mayit hendaklah dia mandi. Itu sunnah ya. Siapa yang membawa, maksudnya mengangkat jenazah, maka hendaknya dia berwudu. Hadirin rawahul khamsah wa hasanut Tirmidzi. Hadis dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Naam. Wal kafir idza aslam. Mandinya orang kafir apabila dia masuk Islam. Ya, orang kafir masuk Islam suruh mandi tuh. Jadi kita suruh mandi. Jadi memang ala kulli hal pelan-pelan. Ya memang kalau orang masuk Islam harus mesti sabar, kita ajarin dikit ya. Jadi jangan kalau udah orang 50 60 pengen masuk Islam, itu baru pengen masuk Islam ini hari. Iya. Jangan deh. Susah kan 5 waktu, bayang bisa nggak itu? Jangan begitu. Seperti yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari agama. Ini kasih gembira, masya Allah dosa itu diampuni sampai terlalu tutup tuh, rapi tuh, habis tuh, masya Allah nggak ada tuh. Ya, nanti masuk Islam lebaran baru, masya Allah. Ya, yang sebisa inti tuh yang bakal dituntut Tuhan. Gitu ya. Yang itu susah deh, belum baca ngajinya, belum kayaknya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang sanggup untuk diembannya ya. Jadi wal majnun wal mughna alaihi idza afaqa. Orang gila dan orang yang pingsan ya, apabila keduanya sadar. Khawatir ketika dia pingsan atau gila ada sesuatu ya yang
tidak dirasa. Wal ghuslu 'inda al-ihram, mandi ketika ihram, pengen melakukan ihram. Wal dukhul di Makkah, mandi pengen masuk kota Mekah. Dalilnya kepanjangan ya, saya tidak bacakan ya, terlalu panjang. Hadis-hadisnya banyak sekali di sini. Wal wuquf di Arafah, kemudian yakni mandi kepengen ketika ingin melakukan wukuf di Arafah, ya, tanggal 9 ya, 9 Zulhijjah. Walil mayyit walil mabit ya walil mabit di Musdalifah, mandi ketika pengen bermalam di Musdalifah. Walil ramil jimari salas, mandi ketika pengen melempar jumroh ya jumroh wusta dan seterusnya. Walil tawaf, mandi ketika mau tawaf. Tapi masalah tawaf ini yang mu'tamad tidak sunnah, yang tidak sunnah. Yang mu'tamad pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i tidak sunnah. Wal sa'i, mandi kepengen melakukan yakni sa'i ya, berlari kecil atau berjalan baina Safa wal Marwah ya. Walidukhuli Madinah, mandi ketika hendak memasuki kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu mandi sunnah. Insyaallah cocok ini mazhab Syafi'i di negeri kita. Kenapa? Banyak air. Coba kalau di sana, masya Allah, ya. Maka alhamdulillah orang negeri-negeri tuh, kalau kita pergi haji tuh, ya kalau mohon maaf, kalau kita nyium bau yang agak enak, karena memang dia nggak biasa mandi. Itu ketolongnya pas hari Jumat. Kenapa? Karena mereka bermadzhab Syafi'i, jadi wajib mandi. Ketolong tuh. Kalau nggak ketolong wajib mandi, dia kagak mandi lagi sampai 2 minggu tuh. Ya. Nah, hadirin sekalian, jadi memang masya Allah ya, di dalam Islam ini sampai mandi ya, bersih semuanya. Dahulu yakni bahkan di era setelah era sahabat masuk Ashabul Tabi'in terus sampai abad ke-4 ke-5 Hijriah, itu ada dikenal pemandian umum ya, hammam ya, pemandian umum. Hammam itu kayak kita sauna, bayar itu ya, pemandian yakni dalam Ihya Ulumuddin itu dibahas ya, sampai bagaimana sunnahnya segala macamnya dan seterusnya ini ya. Jadi demikian Islam ini betul-betul ya memberi perhatian besar terhadap kebersihan dan kesehatan. Ada seorang perempuan jahat yang kafir, namanya yakni Isabella. Namanya siapa? Isabella. Ini dengan Raja Ferdinand, dia membantai umat Islam di Spanyol nih. Mandinya seumur hidup 2 kali. Alhamdulillah. Sebab dia Ratu Prancis nih. Prancis kan dan minyak wangi dulu. Bicara wangi kita orang Islam, bicara bersih kita orang Islam, bicara rapi kita orang Islam. Coba lihat Nabi coba. Udah mandi, wudhu, minyak wangi, sisiran, sesekali pakai minyak rambut, ya, dirapiin, jenggot, kumis, subhanallah. Kita kalau mau rapi, ya kita umat Islam. Nah, bisa ganteng-ganteng ya orang. Cuma kalau mandi, wudhu, ya. Jadi orang-orang ya memang kebiasaan juga ya. Di Eropa mungkin dingin, tapi kalau seumur hidup cuma 2 kali kebangetan. Mandi seumur hidup 2 kali, ya. Ketika dibaptis dan ketika mati. Berarti Isabella tuh dibaptis dan ketika dia mati. 2 kali dia mati seumur hidup. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita masuk pada bab baru ya, pasal baru. Faslun, hadzal fasal, ini satu fasal. Wal mashu 'al khuffain jaizun. Mengusap 2 khuf jaiz, mubah. Jaiz, boleh. Khuf itu apa sih? Khuf itu dikate sepatu bukan sepatu, dikate kaos kaki bukan kaos kaki. Maksudnya
Tapi ini khuf bisa dipakai berjalan, bahkan harus kuat kalau dipakai jalan. Dia model kayak kaos kaki tapi dari kulit. Kalau jamaah tabligh ngerti nih. Ya, kalau sini ada jamaah tabligh paham tuh. Biasa jamaah tabligh punya tuh. Kalau dia lagi ke Bangladesh, India atau lagi khuruj, mereka suka bawa tuh. Jadi biasa kalau di Timur Tengah atau di negeri-negeri yang memang musim dinginnya sangat, itu mereka pakai nggak dilepas-lepas. Kalau musafir ya 3 hari 3 malam. Kalau lagi nggak musafir sehari semalam doang. Lagi yakni ya nanti dicerahkan. Makainya juga dalam keadaan wudhu dulu, ya. Dalam wudhu. Hati kita habis buang air kecil, buang air besar, nggak usah dibuka. Cuma permasalahannya buang air kecil, buang air besar. Di kita kalau nggak buka alas nggak bisa. Nah dia bentuknya menutup ya kayak sepatu. Zaman dulu ada sepatu big boss atau big boss, tapi yang sepatu Cina yang sepatu bot lah ya, sepatu bot gitu. Cuma dari kulit, harus menutup mata kaki. Mata kaki mesti ditutup, lewatin mata kaki. Nah ini ya, dipakai harus kuat, jangan sampai hancur-hancuran kalau dipakai, mesti kuat. Ini namanya khuf, nih, muzzah atau khuf, ya. Nah, ini boleh kita pakai dengan 3 syarat. Al-yabtadi al-suhuma ba'da kamal taharah. Memulai pemakaian keduanya setelah sempurna taharah. Ya, udah rapi wudu baru pakai. Nah, nanti kalau misalkan batal baru kehitung permulaan pakai tuh. Baru kehitung permulaan pakai pas batal wudu nanti kan kita nggak buka nih. Nggak buka nih, apa nih? Oh, khufnya nggak dibuka, nanti cuma begini doang nih, cuma begitu doang. Jadi tangan dibasahin, diusap atasnya diusap begini doang boleh sebenarnya, begini aja, begitu, cuma begitu doang. Maka memang inilah syariat membuktikan bahwa enggak semua perintah Allah dan Rasul bisa diterima sama akal. Memang akal ini enggak jadi ukuran di dalam syariat. Cuman jangan enggak pakai akal. Maksudnya bagaimana? Baik begini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana asfal khuffi aula bil masjid a'la. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu khuffahu." Seandainya agama semata-mata akal, bawah khuf bawahnya lebih utama, lebih layak dibasuh, diusap ketimbang atasnya. Kita kalau jalan kan bawahnya kotor, ngapain atasnya gitu usap? Gitu. Ini bukti kata Sayyidina Ali, agama tuh nggak semata-mata akal. Cuman agama mesti pakai akal. Ukurannya akal agama. Kenapa? Buktinya anak kecil, orang gila itu nggak tertaklif dia, nggak mukalaf kan disebut mukalaf, baligh berakal. Baligh kalau udah baligh dia sempurna akalnya. Oh, nah ya. Kalau orang gila dia mau bagaimana juga kagak kena. Ya, jadi akal kata Nabi, ad-dinu huwal aqlu wal dina liman la aqla lahu. Agama itu akal. Ya. Tidak dianggap beragama orang yang enggak punya akal. Maka kalau orang mengatakan, "Iya, dia juga sama-sama manusia kan. Dia juga bukan nabi, kita juga bukan nabi." Ya kalau dia nggak masuk, kita juga nggak masuk. Ya udah, Imam Syafi'i tafsirin Quran, kita juga bisa tafsirin Quran. Kata siapa? Pertanyaan kata siapa? Permasalahannya bukan masuk atau tidak masuk, ya. Permasalahannya bukan punya akal sama-sama punya akal, bukan. Permasalahannya Imam Syafi'i siapa? Kita siapa? Gitu hadirin.
udah sering dibahas ya tentang keutamaan kemuliaan Imam Syafi'i, terima kasih lagi. Nah, kesimpulannya demikian ya. Banyak hal yang memang bukan ranah akal. Bukan ranah akal. Ya. Cuman memang kalau diteliti ada memang hikmahnya, ada, selalu ada. Ya, selalu ada. Nah, sekarang kita sebenarnya pengen sholat wudhu. Buat apa sih wudhu? Buat ini supaya bersih. Kalau kita nggak dapat air, kalau nggak dapat air nih, air kering, wah kehilangan air sama sekali. Nggak menemukan air sama sekali. Kalau kita pengen sholat, mesti ngapain jadi? Tayamum, cemong gitu. Tayamum bersih gak? Kagak bersih. Bisa gak dinalar akal kan? Kerjain aja, begitu. Ya. Ma nahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, kata Nabi. Apa yang aku larang tinggalin, apa yang aku perintah kerjain. Selesai deh. Ya. Jadi kita orang Islam, orang beriman, ngerjain dulu, baru neliti, bukan pikirin dulu. Bukan. Ini dari Nabi, kerjain. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berkata lewat hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pasti ada punya hikmah. Nah, kayak seperti ini air. Nah, air. Kita kalau air, oke, tadi ditutup, benar, tutupnya full lagi. Bahkan kita air nih, misalnya malam, terutama malam ya, siang, terutama malam. Jangan begini nih, jangan terbuka ada wadah nih. Panci ke, apek ke, wadah yang buat makanan nih, isi makanan, isinya air, minuman, segala macam. Jangan kebuka. Ya, ada pulpen lagi. Pakai pulpen, nih, kayu ke apa taruh sini. Ya, ini sunnahnya taruhin. Pertanyaan, kalau yang namanya segala macam kuman, virus, apa segala macam, lah ditaruhin kayu, kan sini bolong, nggak nyampe, masya Allah, luar biasa ya. Jadi ada perihal. Jadi kalau di syariat itu kita ngerjain ibadat, lakukan sesungguhnya dengan penuh keimanan, insya Allah. Begitu ternyata ya. Baru kita ngerasain rahasianya. Maka kadang-kadang ada orang nggak sabaran, dikasih amalan dari guru. Guru, ini amalan bisa jadi apa nih? Wah, belajar Allah. Terus kok itu baca ini jadi apa nih? Ya Allah, itu mau ibadah tapi mau apa gitu? Udah amalin dulu. Mana kalau dulu kan kita udah ngamalin zikir gitu kan ya, lu ditanya ngamalin kagak. Jadi aku lihat pentingnya hadirin ya. Ada kisah begini. Kalau kita melihat daripada yakni kepuasan, antum seandainya tidak tahu kalau puasa itu dapat menjadi sehat kita punya tubuh, ya. Kata para dokter nih, antum tetap ngerjain puasa, tetap gak? Kalau kita nggak tahu hikmah puasa, nggak dikasih tahu nih, tetap gak ngerjain puasa? Ya tetap orang wajib. Akidah kita nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya kebaikan. Akidah itu, iman itu, nggak mungkin Allah melarang kecuali sesuatu ada yang bisa merusak itu. Makanya Allah larang. Maka orang tuh neliti. Orang Barat diteliti baru masuk Islam. Jadi kita nggak usah teliti. Maksudnya jangan kita teliti dulu baru kita kerjain. Bukan begitu orang mukmin. Amalan kerjain dengan penuh keimanan, baru kita mau pelajari hikmahnya. Nah, karena dari sekian hikmah yang ditangkap, yang difahami, yang diketahui oleh seorang hamba dari suatu ibadah, itu baru sebahagian. Bahkan sebagian kecil, yang lebih besar kita nggak tahu. Begini, Imam Ghazali ada punya satu tafsir kisah sebagai suatu
gambarannya ya seperti ini. Dahulu ada seorang raja, dia senang yakni menanam satu jenis kembang bunga di halaman istana. Ini satu jenis ini nggak pernah diganti sama raja. Ya, ketika raja hendak wafat, meninggal dunia, udah dikit lagi ajalnya sampai nih. Dia wasiat kepada pangeran, dia wasiat kepada sang pangeran, kalau saya meninggal dunia, jangan kamu ganti kembang, ganti bunga yang saya tanam di halaman istana, jangan. Jadi perintahnya jangan diganti itu tanaman, begitu. Ya suatu jenis, ya apalah jenisnya ya, suatu jenis. Udah. Akhirnya sang pangeran sepeninggal ayahandanya, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sang pangeran mikir, ini bunga ayah senang banget kali, apa gimana nih? Kalau bicara dari sudut pandang wangi, ada yang bisa lebih wangi nih. Kalau dari sudut pandang indahnya, ada yang bisa lebih indah. Tapi pesan ayah jangan diganti oleh bunga apapun, ya, dalam kondisi apapun jangan diganti. Tapi kalau ayah maksudkan adalah keindahan, saya bisa tukar yang lebih indah. Kalau bicara wangi, saya bisa tukar yang lebih wangi. Wah, kalau memang indah dan wangi, kalau gitu semua cari bunga yang lebih wangi dan yang lebih indah. Diganti hadirin, cabut-cabutin tuh kembang bunga, ditukar ambil bunga sama kembang yang lebih indah dan lebih wangi. Nah, udah. Pas siang ditukar, udah rapi. Ternyata hadirin, di malam hari, di tengah istana muncul ular besar dari bawah lantai. Muncul ular besar dari bawah lantai. Luar biasa, dia hancurin semuanya. Dia melukai setiap orang yang ditemuinya. Dari kisah ini pelajarannya adalah wangi dan indah ternalar oleh sang anak, oleh si pangeran. Tapi menahan keluarnya ular besar itu yang tidak ternalar. Begitu. Hadirin sekalian. Maka kita ngerjain apa? Ya, kita kerjain aja kalau kita tahu hikmahnya. Pokoknya perintah Allah pasti baik. Yang kita tahu hikmahnya itu sebagian kecilnya. Nabi di jauh-jauh hari bilang, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Kita percaya dalam keimanan. Nah, hadirin, ada orang yang belum tahu. Sekarang para dokter yang meneliti, benar puasa ternyata bikin tenang, ketenangan jauh itu namanya penyakit. Jadi hadirin, rentannya penyakit itu mencederai, melemahkan seseorang, ya, penyakit melemahkan kita itu karena adanya suatu ketakutan. Kalau jiwa kita tenang, insya Allah, mutmainnah nih, tenang, insya Allah. Pakai masker, ikhtiar kita, pakai kita masker segala macam, cuman tetap tenang, gitu. Kan kita udah ikhtiar, kalau udah ikhtiar udah, ya. Jadi hadirin sekalian, jadi memang kalau kita terlalu takut juga, nanti khawatir kena diri kita juga memang. Ya mohon maaf ya, yang saya lihat justru yang banyak akhirnya meninggal ya itu yang terlalu takutnya amat sangat. Akhirnya malah ya sambil ajarnya gitu. Itu semuanya sabab memang. Tapi
Tetap kita jangan sok-sokan deh, itu pakai masker pakai deh. Soalnya kalau emang lagi sakit, apa orang yang udah jauhin. Nah demikian. Jadi kesimpulannya ini hadirin sekalian ya. Jadi ada makanya ulama memperkenalkan istilah dalam syariat ta'akuli, ta'abudi. Ta'akuli itu maknanya masih bisa dipikirin nih dalilnya. Oh, tapi ada yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi apa? Nggak menjangkau akal. Karena memang Allah memerintahkan sesuatu yang nggak harus si hamba itu paham. Ngerti kayak kagak diperintah kerjain. Kayak contoh nih, ada majikan bilang sama pembantunya, "Bim, tolong pindahin pot ke belakang gini, ke taman di belakang tuh, pindahin nih pot di depan." Tuhan, cakapan di sini kan potnya. Iya, ngapa sih pakai pindah-pindahin ke belakang? Disuruh pindah. Gimana? Ada majikan, nyuruh pembantunya, nyuruh pindahin pot, terus siapa nih? Si bibitnya nih, si pembantunya ngelawan gitu. Cakapan di depan, masa ditaruh di belakang? Kira-kira majikan bilang apa ya? Allah Ta'ala suruh begini, jangan pakai ngarang-ngarang gitu. Ya Allah, ya. Sholat waktunya segini udah tentuin semua syariat udah rapi, ya pakai nanya-nanya udah tinggal ibadah doang. Masya Allah. Ya. Nah inilah hadirin sekalian, jadi demikian ya, di satu sisi optimalkan akal, di sisi yang lain ingat enggak semua terjangkau oleh akal. Sebagaimana tidak terjangkaunya hal yang sifatif, yakni hal yang sifatnya yakni indrawi pun belum terjangkau semua, ya. Indrawi pun belum terjangkau semua, kayak seperti konsep keilmuan itu belum selesai. Banyak sekali sesuatu yang tidak bisa diterangkan secara ilmiah, tapi terjadi. Nah, demikian. Ya. Saya ingin mengatakan, maka keanehan bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Kayak seperti begini, HP, ini misalnya HP. Kalau kita lihat dalamnya cuma ada doang, padahal ya, apa sih? Oh, ya udah, IC ya macam. Kok ketik bisa ya? Lagi gambar pula. Gimana ya sistem kerjanya? Sistem kerjanya enggak usah pakai satelit gini. Terus gimana? Itu neranginnya susah itu. Neranginnya susah itu masih. Kayak di sekitar kita kan ada ini gelombang listrik. Ada gelombang listrik. Masya Allah ya. Belum yang namanya atom, coba nanti. Atom. Pernah lihat atom? Nggak pernah lihat. Kalau dipecah lagi elektron, proton, neutron lebih besar lagi gitu. Tapi yakin nggak ada? Ada. Jadi hadirin sekalian, itulah ya hal-hal yang bersifat yakni nalar pun belum selesai untuk dibicarakan, apalagi hal-hal yang sifatnya di luar jangkauan nalar. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada wahai Nabi tentang ruh, katakan ruh itu termasuk urusanku, yaitu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Kayak seperti kita yakin punya ruh, punya Ustaz. Ruh kita di mana? Di tubuh, di mana ini? Kan tubuh dari kepala sampai kaki. Ruhnya di mana? Gak kejawab itu. Ruh aja gak kejawab. Terus kalau kita tidur, ruh kita ngapain? Masya Allah. Tapi kalau ditanya, punya ruh gak? Punya. Kita hidup berarti kita masih ada ruh kita. Ini hadirin, Masya Allah ya. Jadi masih terlalu luas yang namanya samudera ilmu ya. Masya Allah ya, kita pikir-pikir pelan-pelan kita bahas. Silahkan, ada pertanyaan? Ya. Nah, ada dua pertanyaan. Iya, silakan. Nah. Yang pertama, Uwais Al-Qarni Nah. hidup di zaman Rasulullah. Nah. Tapi dia belum pernah
bertemu Nabi. Nah, Sedangkan Nabi itu kan berinteraksi dengan begitu banyak orang. nah, Tapi yang kita tahu hanya 4 sahabat. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang kasyaf. ya, Ada kasyaf rahmani, ada kasyaf Sayyidoni. Nah, misalkan gini Ustaz, ada orang yang mempercayai kebendaan. Misalkan dia bisa mengangkat benda-benda yang bisa menimbulkan linuwo gitu Ustaz, misalkan. menimbulkan apa? Bisa menimbulkan linuwo, maksudnya kekuatan. Oh, no. Nah itu maksudnya kasyaf atau syirik. Itu aja. Iya. Ustaz. Yang pertama pertanyaannya apa tuh Pak ya? Pertanyaannya. Jadi sahabat itu apakah kan Nabi itu banyak berinteraksi dengan Oh, nah. sedangkan orang yang belum pernah ketemu Nabi tidak masuk dalam kategori sahabat. Iya. Gitu, Ustaz. Baik. Nah, sahabat diperkirakan oleh para ahli sejarah sepeninggal Nabi itu Pak ada 120.000. Ada berapa? 120.000 sepeninggal Nabi, atau katakan 124.000. Ketika haji wada aja 70.000. Haji wada Nabi bersama sahabat tuh berangkat 70.000 melakukan haji wada. Haji wada itu sebenarnya haji pertama dan terakhir Nabi, karena Nabi seumur hidup sekali, umurnya 4 kali dalam 4 tahun yang berbeda. Nah, banyaknya sahabat tadi, nah itu ada kitab yang Usudul Ghobah. Ya, Usudul Ghobah itu singa-singa hutan. Artinya tokoh-tokoh hebat di kalangan sahabat, ya, disusun oleh ulama itu tentang yakni masuk biografi para sahabat, di mana sekian banyak sahabat, ya, memang ada yang tidak tertulis, ya, tapi dari sekian banyak sahabat itu ada nanti seleksi demikian. Dari 124.000 sahabat terseleksi 10 sahabat yang menjadi al-mubasysyirin bil jannah, yang diberi kabar gembira untuk masuk dalam surga. Dari 10 tadi terpilih 4 yang menjadi khulafaul rasyidin. Nah, insyaallah ini ya. Tapi tiap sahabat itu ada punya kelebihan. Ya, ada punya kelebihan. Di mana untuk tentang sahabat ini akidah Ahlus Sunnah. Kata Nabi, la tasubbu ashabi. Ya, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Meskipun kalian bersedekah dengan segunung Uhud emas, tidak bisa menyamai sedekah sahabatku yang hanya segantang makanan. Satu gunung emas sedekah, habis segantang makanan sahabat sedekah, kalah kita masih. Jadi mulia sahabat. Karena memang ketika itu untuk beriman dahsyat luar biasa. Ini ujian iman luar biasa. Nah, maka istilah sahabat yang disebut sahabat Pak bukan teman. Sahabat bahasa Arab lain, bukannya sohib gitu. Teman bukan. Sahabat dari sahabat itu dari sahibaya sahabu atau sohaba yusahibu musohabah, yang selalu menyertai, membela, menemani, berkorban dan sebagainya. Jadi yang namanya cintanya sahabat kepada Nabi SAW, hormatnya sahabat kepada Nabi SAW ini sangat luar biasa. Gelar mereka radhiyallahu anhu, masya Allah. Gelar ini, ya. Sahabat kalau ngomong sama Nabi nggak ada yang berani natap, begini. Nunduk. Cuma 2 orang kalau ngobrol sama Nabi berani natap. Nabi cuma 2 orang yang berani natap. Bukan kurang ajar, maksudnya berani natap di sini. Ini maksudnya berhadapan sama Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang lainnya kalau ngomong sama Nabi nggak bisa melihat wajah Nabi. Amr bin As pernah mengatakan, saya kalau disuruh nulis tentang ciri-ciri wajah Nabi saya nggak bisa. Saya kalau ngomong sama Nabi saya nunduk. Kata Amr bin As ini, Insya Allah. Perang Uhud waktu Nabi dihujani panah, itu sahabat melindungi Nabi pakai tubuh. Nggak pakai tameng, pakai tubuh. Habis semuanya tubuh sahabat itu panas semua. Insya Allah. Sayyidina Ali waktu lepas dari kepungan pemuda-pemuda, ya, kabilah sejazirah Arab,
Kan suruh kabilah kan datangin satu orang pemuda yang gagah tuh dengan pedang tajam. Mumpung Sayyidina Ali waktu sudah tidur di tempat tidur Nabi waktu Nabi hijrah, yang pertama kali ditanya ke Sayyidina Ali, Nabi bagaimana keadaannya? Dia nggak peduli dirinya. Tentang Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar, ibnu Umar atau bin Umar. Beliau bukan cuma cara ibadatnya Nabi doang yang ditiru, bukan cuma cara ibadatnya Nabi doang yang ditiru. Sampai-sampai Pak Abdullah bin Umar ketika berjalan ada pohon dahannya ke bawah, Nabi nunduk. Abdullah bin Umar di belakang ikut nunduk. Bertahun-tahun Nabi udah wafat. Setelah bertahun-tahun Nabi wafat, Abdullah bin Umar lewat jalan situ lagi Pak.